Terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan begitu dahsyat. Tuhan begitu luar biasa, memberikan segala kebaikannya, keajaibannya dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada, kita boleh hadir pada kesempatan sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Olehnya, biarlah ibadah ini menjadi ucapan syukur bagi kami. Ibadah ini menjadi sukacita bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama memberikan setiap pengagungan kami kepada Engkau. Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami. Ini syukur kami Tuhan. Kami akan mulaikan Tuhan ibadah pada sore ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh luar biasa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk semua. Terima kasih. Yes. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Amin. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa Engkau setia, Bapa Kau setia, haleluya, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus
menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa Yesus Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita lebih tinggi dan kita mau bangkit berdiri bagi Tuhan kita. Ku menyembahmu, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara rindu untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan? Mari kita malam hari ini bangkit bagi Tuhan, membawa setiap puji-pujian kita hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Mari kita umat Tuhan sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk
menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi dialah Raja, dialah Raja. Berikan kemuliaan yang lebih meriah bagi Tuhan. Saya percaya bahwa saudara akan bisa lebih lagi untuk menyembah Tuhan, bersorak lebih lagi bagi Yesus Kristus. Bangkit, serukan namanya. Yes, haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus menara kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit bagi Tuhan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama
Bisa lebih kenceng lagi. Oi. Nama Yesus. Amin. Dia sekali lagi. Lebih luar biasa lagi bagi Tuhan. Nama Yesus. Amin. Oh, lebih lagi luar biasa bagi Tuhan. Nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya, berikan suara-suara yang lebih lagi bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan telah berikan kemenangan bagi kita malam hari ini. Mari kita nyatakan kemenangannya dari Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah dan kuasanya yang diurapi, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sebelum duduk, berikan kemuliaan bagi Tuhan yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Caramu mencintai, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi caramu mencintai, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Sungguh tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu hidupku. Ini pengakuan kami Tuhan, sungguh kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku.
Nyatakan sungguh tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu yang kuandalkan di setiap langkah hidup. Nyatakan sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi tak terbatas setiap terbatas kasih-Mu, terduga jalan-Mu yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, yang ku percaya di segala musim hidup. Nyatakan segalanya, Kau yang kami percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Allah yang kita percayai, Allah yang kita andalkan dalam hidup kita semua, Allah di mana kita menaruh pengharapan kami sepenuhnya atas perjalanan hidup kami, atas langkah kehidupan kami, bahkan sampai masa depan kami. Kami percayakan hidup kami di dalam tuntunan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam bimbingan-Mu ya Tuhan. Kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang bersumber daripada Engkau, kami percaya akan terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan sudah kami naikkan, kiranya menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Pujian yang terlontar, penyembahan yang keluar dari kedalaman hati kami, kiranya menjadi hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya berkatilah kami, teguhkanlah kami dengan berkat firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup ya Tuhan, mengubahkan, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan yang baru, menuntun langkah kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang kelam ini Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami semua. Urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik kami semua jemaat Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus supaya kami boleh mendengar, menyimak, merenungkan sampai kami melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus.
Kami siap dengarkan firman-Mu. Duduk tenang, roh kami terhubung dengan roh Tuhan. Kiranya Allah berbicara melalui firman Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada satu ayat yang tidak asing bagi kita semua di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Silakan ada puji-pujian, kecaplah dan lihatlah. Pujian ini begitu luar biasa, pujian yang mengungkapkan undangan iman bagi kita semua, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, untuk terus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Meskipun sedang di dalam kekelaman, sedang di lembah yang begitu kelam, sedang dalam perjalanan yang begitu berat, keadaan hidup sedang penuh dengan pergumulan. Tapi pemazmur katakan, kecaplah dan lihatlah. Memang tidak ada cara lain untuk bisa kita mengerti, memahami, bahkan kita bisa menikmati pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kalau kita tidak melihatnya, kalau kita tidak mengecapnya dengan iman. Di tengah dunia yang saat ini penuh dengan ketidakpastian, saudara ya. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, mulai dari peperangan yang gak pernah berhenti, ya, sampai kepada di Indonesia ada banyak hal yang terjadi, saudara, yang membuat kita bisa khawatir, membuat kita bisa gentar. Tetapi pemazmur katakan, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Perkataan ini diungkapkan oleh, kita tahu, oleh Daud, saudara ya. Saudara, kalau kita mau melihat di ayat ini, dia lagi di posisi di mana sehingga dia bisa mengungkapkan ini. Kita kembali di ayat yang pertama di pasal yang ke-34. Mazmur 34 ayat yang pertama, saya bacakan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi, saudara. Dalam keadaan seperti itu, saudara, Daud yang dipilih secara khusus oleh Allah sendiri untuk menjadi raja, menggantikan Saul, sampai pernah ada di titik di mana dia harus seperti jadi orang gila, saudara. Dia harus pura-pura jadi orang gila. Dia harus berada di posisi di mana ya bisa dikatakan posisi yang begitu memalukan, saudara. Dia pura-pura menjadi orang yang tidak waras di depan Abimelek. Abimelek ini artinya gelar bagi raja Filistin. Sampai dia harus lari, karena pada saat itu dia sedang dikejar-kejar oleh Saul, dia mau dibunuh oleh Saul. Dan dia harus berlari, dia berlari ke padang gurun, dia berlari ke padang belantara, bahkan sampai dia harus, gak ada cara lain, gak ada tempat lain, dia lari pergi ke kota orang Filistin. Kita tahu Filistin itu kan musuhnya orang Israel. Dan ketika dia sampai di sana di Gad, saudara, ternyata pengawal tentara di sana tahu, oh ini kan Daud yang membunuh banyak orang Filistin. Dia pikir Daud gak ketahuan di situ, ternyata dia ketahuan. Bahkan dia, penafsir menggambarkan dia seperti pengemis, seperti orang yang gak layak, orang yang seperti orang gila yang berada di pintu gerbang, menggores-gores tangannya di pintu. Tapi ketahuan juga dia, oh ini kan orang si Daud ini yang membunuh orang Filistin. Ketakutanlah, semakin takut Daud. Dan dia berpura-pura menjadi seperti orang gila, saudara, sampai harus terjepit, terdesak seperti itu, saudara. Pernah gak kita mengalami keadaan seperti itu, di mana waduh, pokoknya masalah ini gak berhenti. Terus ada masalah itu terjadi terus menerus, sampai kita gak tahu harus melakukan apa. Sampai rasanya sepertinya udah kayak mau gila ini ya, ngadepin tantangan pergumulan yang gak habis-habis ya. Masalah kesehatan lah, masalah keuangan, ngurusin anak ya kan, menghadapi suami yang keras, menghadapi istri yang gak bisa dikasih tahu,
menghadapi mertua lah, menghadapi menantu dan sebagainya, berhadapan dengan kakak beradik yang gak bisa akur saudara. Terus menerus pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Wah rasanya, makanya kepala mau pecah saudara ya. Udah gak tahu, bahkan seringkali sampai kita mengambil keputusan-keputusan ya udah gak masuk akal lah pokoknya. Tapi Daud melihat dalam kehidupannya dan dia menyadari bahwa Tuhan itu terlalu baik, teramat baik. Cara Tuhan menyelamatkan dia, menolong dia, menyediakan di saat dia sedang dikejar-kejar, dia sedang berlari. Daud berusaha terus mencari Tuhan, sehingga di ayat yang ke-9 di Mazmur 35 dikatakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita semua. Hal ini memberikan sebuah nilai dalam kehidupan kita semua. Kita mungkin gak seperti Daud ya. Ada gak di sini yang lagi dikejar-kejar mau dibunuh? Gak ada. Kalau ada angkat tangan nanti saya doakan saudara ya. Gak ada di sini yang sedang dikejar-kejar mau dibunuh saudara. Gak seperti Daud saudara. Dia harus berlari kemana-mana. Bahkan sampai seperti yang saya katakan, firman Tuhan katakan, sampai harus lari ke kota musuh saudara. Nyamar sih itu seperti orang gila, orang pengemis dan sebagainya. Tetapi tetap ketahuan juga. Tetapi puji Tuhannya ketika dia melihat pertolongan Tuhan. Saat dia harus berpura-pura menjadi orang tidak waras, dia luput saudara. Diluputkan Tuhan. Maka Raja Akis katakan, Abimelek ini yang di pasal 34 itu adalah gelar bagi Raja Filistin. Nah pada waktu itu di Gad itu rajanya adalah Akis, Raja Akis. Dia katakan, apakah tempat ini kekurangan orang gila? Suruh dia pergi. Ternyata di kota itu juga udah terlalu banyak orang gila saudara. Dia lolos Daud, akhirnya dia suruh pergi. Selamatlah dia. Dia memuji Tuhan dengan luar biasa. Di ayat yang kedua, yang menjadi poin pertama kita, firman Tuhan ini. Memuji Tuhan di dalam segala keadaan saudara. Di ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat yang ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Dia menggugah para pembaca Mazmur ini. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan seperti yang dia lakukan. Di tengah himpitan, di tengah kegentaran, di tengah kebimbangan. Cara yang membuat supaya kita tetap kuat, tetap tenang adalah memuji Tuhan. Oleh karena itu saat kita datang beribadah, ada sesi puji-pujian ya kan, ada sesi penyembahan. Pergunakan dengan baik dan bawalah pujian penyembahan itu sampai dalam kehidupan kita keseharian. Jadi jangan nyanyi memuji Tuhan saat di gereja aja saudara. Bawa saudara. Di mana di tempat keluarga kita, dimanapun kita berada, memuji Tuhan selalu. Mempermuliakan nama Tuhan itu kan menjadi spirit, menjadi sesuatu yang menguatkan kehidupan kita semua. Kalau saudara baca Mazmur ini isinya banyak pujian, penyembahan, mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun di situ juga ada curhatan bagaimana Daud dikejar-kejar, pemazmur mengalami penindasan, tapi pada akhirnya menaikkan sebuah ucapan syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, kata Daud. Mari kita semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, jangan malah lebih banyak lagu-lagu dunianya saudara. Meskipun saya juga tidak menentang lagu sekuler, ada juga lagu sekuler yang bagus saudara. Tetapi lebih daripada itu, muliakan Tuhan dengan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kebaikan, kemurahan. Katakan kecaplah dan lihatnya betapa baiknya. Kulminasi puncak kebaikan Tuhan sebentar lagi kita peringatkan dalam perjamuan asa yang kudus. Itu puncaknya saudara. Yang terus puncak itu terus berjalan sampai saat ini kemurahan Tuhan. Gereja Tuhan bisa berdiri, kita bisa berkomunitas, bersekutu bersama-sama.
menjadi tubuh Kristus, kita bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita membawa misi Bapa dalam kehidupan kita semua. Misi Allah kita lanjutkan dalam kehidupan kita semua untuk memenangkan banyak jiwa itu. Itulah kebaikan Tuhan yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Menebus kita semua umat Tuhan. Menjadi umat ketebusannya, mengubahkan status kehidupan kita semua yang seharusnya kita ini adalah manusia yang berdosa, harus binasa. Tapi Tuhan ambil dari kegelapan, Tuhan angkat kita dari lumpur dosa, mengubah kita menjadi anak-anak Tuhan. Di ayat Alkitab dikatakan satu hal, status yang begitu luar biasa bagi kita semua, pewaris kerajaan sorga, saudara. Jangan pernah gadaikan status ini, identitas ini, dengan apa yang ditawarkan, segala sesuatu yang dunia bisa tawarkan, saudara. Jangan menggantikan segala sesuatu yang apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kita semua, terutama tentang keselamatan, saudara. Karena sudah mulai banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini mulai melihat opsi-opsi yang lain, mulai skeptis dengan hal-hal yang rohani, mulai apatis, sudah mulai tidak peduli, saudara. Tapi saya melihat jemaat di sini, anak-anak muda di sini, teman-teman dari Kamu Inggris masih mencari Tuhan, masih mencari kehadiran Tuhan, merindukan, mempermuliakan nama Tuhan. Banyak tempat lain di negara lain, mungkin khususnya di Eropa, di Amerika, waduh, anak-anak muda sekalian, mungkin kalau kalian ke gereja, hari gini lu masih ke gereja. Mereka sudah luar biasa, saudara. Karena teknologi sudah begitu luar biasa. Luar biasa kita semua anak-anak Tuhan. Bahkan kita semua yang hidup di negara Asia ini, kita menjadi minoritas. Harusnya semakin semangat, saudara, untuk mencari Tuhan. Tahu nggak, saudara, apa gelar yang Tuhan berikan kepada Daud yang luar biasa? Kita baca di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Apa yang Tuhan katakan tentang Daud sini? 1 Samuel 13 ayat 14. Ketika itu Tuhan memberikan pesan melalui Nabi Samuel kepada Saul, ya. Yang dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi ini pernyataan Tuhan sebagai peringatan terakhir bagi Saul, karena dia mau digantikan oleh seorang namanya Daud. Dan Daud, Tuhan katakan sini, seorang yang berkenan di hatinya. Kalau kita mungkin melihat di terjemahan lain, artinya itu seseorang yang mengejar hati Tuhan. Itu artinya, kalau kita dikatakan diperkenan Tuhan, kita berkenan di hati Tuhan, berarti artinya kita ini adalah orang yang terus mengejar hati Tuhan, yang terus mencari hati Tuhan, yang terus menyenangkan hati Tuhan. Kalau di bahasa Jawa itu ada istilah yang luar biasa, saudara. Orang ini iso ngepek hati, bisa ngepek hati gitu lah. Saya kurang tahu kalau mungkin di Sumatera pakai bahasa apa. Kalau orang Manado bisa mengambil hati lah istilahnya, bisa ngepek hati. Makanya Tuhan tuh begitu mengasihi Daud, ya kan? Apakah Daud orang yang sempurna? Daud nggak sempurna, saudara. Daud seperti kita semua pernah melakukan dosa, bahkan dosa yang cukup memalukan, dosa yang cukup fatal, saudara. Tetapi dia datang kepada Tuhan meminta ampun karena dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya Tuhan memberikan pengampunan, ya kan? Tuhan memulihkan meskipun dia harus menghadapi konsekuensi. Kembali kepada perjalanan Daud. Daud adalah orang yang berkenan. Orang yang berkenan itu adalah orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tidak berhenti kepada pujian penyembahan, tidak berhenti hanya datang ke gereja setiap minggu, tapi setiap waktu. Namanya mengejar hati Tuhan, maka hidupnya adalah hidup yang selalu tenggelam di dalam firman Tuhan, yang mencari Tuhan. Mengejar hati Tuhan adalah orang hidupnya ingin selalu setiap hari berkomunikasi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, seperti itu orang yang mengejar hati Tuhan.
Kalau anak-anak muda lagi tertarik pingin jadian kepada apa yang dia incer gebetannya, masa mau cuek-cuek aja jaim? Nggak mungkin, dia akan pakai cara gimana supaya aku mendapatkan hatinya, ya kan? Mau traktir kayak kemana kayak jalan apa, itu kan cara. Kalau kita bisa mengerjakan hal itu, apalagi kita kerjakan kepada Tuhan. Dan kita tahu selalu kebaikan dan kasih Tuhan itu jauh mendahului dari kita. Selalu inisiatif kebaikan itu, inisiatif kasih itu selalu dimulai dari Tuhan lebih dulu. Kita merasakan, lalu kita meresponi seperti Daud meresponi bagaimana hidupnya dari sesuatu yang dia seseorang yang nggak dianggap mata, kan di keluarganya dia cuman jaga kambing lah, jaga domba lah. Beda sama saudara-saudaranya, semua saudaranya gagah orangnya, ya kan. Mungkin kok zaman sekarang, wah saudara-saudaranya itu rajin fitness bahkan ikut jadi perwira, jadi segala macam, badannya gagah tegap saudara. Daud cuman suruh jagain kambing, ya kan. Tapi saudara-saudaranya nggak tahu kan, Daud biarpun jagain kambing, sparring partnernya beruang, singa saudara. Nggak ada yang tahu saudara, karena penyertaan Roh Tuhan ada dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan tahu ini orang yang berkenan di hatiku. Mari kita semua anak-anak Tuhan, kejarlah hati Tuhan dalam hidupmu. Mempermuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Bahkan saat kita melewati badai, melewati tantangan dalam ujian kehidupan kita semua, permuliakan nama Tuhan. Lalu yang kedua di sini, saya bacakan kembali di pasal yang ke-34. Ayat yang kelima dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Maka tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Artinya Tuhan ini mendengar doa orang benar saudara. Doa yang orang yang berkenan di hatinya, tidak ada yang menghalangi. Ada satu ayat dikatakan, setiap doa kita, setiap permohonan kita bisa terhalang oleh apa? Ya dosa kita sendiri, sesuatu yang tidak beres itu menghalangi. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, tapi itu menghalangi. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, kehidupan yang tidak mau diubahkan. Apa yang kita minta seringkali, Tuhan tidak bisa sampai kepada Tuhan. Karena apa? Ya dosa kita sendiri yang menjadi penghalang. Kata Tuhan, yang menjadi penghalang antara aku dan kamu. Sehingga semua doa yang kita inginkan, sesuatu yang kita inginkan tidak terkabulkan, tidak sampai. Tetapi kalau kita hidup sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai orang yang benar, apa yang menjadi kesaksian Daud, dikatakan aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, melepaskan aku. Berdoa kepada Tuhan dengan sikap hidup yang benar, maka kita akan menemukan jawaban Tuhan. Ini sebuah jaminan kepada kita semua jemaat Tuhan di akhir zaman, bahwa Allah yang kita sembah Allah yang mendengar dan menjawab doa kita, terutama doa orang yang tulus hatinya. Ya kan, dikatakan doa orang benar besar apa saudara? Kuasanya. Saudara tahu kan, besar kuasanya. Selalu berdoa, bahkan dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul, di mana 2 orang bersepakat di dalam namaku, di dalam Tuhan, Tuhan akan mengabulkan saudara. Apakah dalam keluarga kita ada sebuah pergumulan? Mungkin kita mau berdoa buat sahabat kita dengan teman-teman, dengan circle pertemanan kita, yuk kita doakan. Ada teman yang membutuhkan, sahabat yang membutuhkan, didoakan. Mungkin teman pelayanan saudara, atau siapapun dalam kehidupan kita semua, keluarga, sanak saudara, kita berdoa bersama-sama. Maka Tuhan akan menjawab dan Tuhan hadir di situ, memberikan kekuatan dan pertolongan. Yang ketiga saudara, ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Siapa orang tertindas? Ya Daud itu, dia menggambarkan dirinya. Tertindas, dikejar-kejar, mau dibunuh, ya kan?
Tetapi apa dikatakan di sini? Orang ini berseru, berdoa kepada Tuhan, dan dia bertemu, dia berjumpa dengan Tuhan dalam hidupnya. Di sepanjang hidupnya dia alami keselamatan dan pertolongan dari Tuhan. Jadi perlindungan dan pemeliharaan hanya datang daripada Tuhan. Daud sadarkan, dia lari ke sana, dia lari ke sini, dia lari ke kota musuh, dan dia sadar ternyata pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Saudara, kalau ingat kisahnya Daud, bagaimana dia punya dua kali kesempatan untuk dia bisa membunuh Saul ketika Saul mengejar-ngejar dia. Bahkan dia sudah bisa berdiri di hadapan Saul yang sedang tertidur, dia bisa bunuh. Tapi dia tidak lakukan, karena dia tahu segala sesuatunya ada pembalasan itu dalam miliknya Tuhan. Dia tahu cara Tuhan. Dia tidak mau melakukan apa yang menjadi jalannya dia sendiri, tapi dia berserah kepada Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia tahu bahwa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Ini menegaskan bahwa Tuhan itu senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kita semua. Apakah kita setiap hari berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku serahkan kepada tangan-Mu segala pekerjaan, aktivitas, usaha. Apa kita selalu seperti itu, datang, bangun tidur langsung berdoa? Doa itu kan bukan doa yang seharus kayak doa 1 jam, 2 jam, tidak. Tapi ketulusan hati, kan Allah mencari hati yang berkenan. Doa yang sederhana sekalipun Tuhan mendengar. Saat kita berseru, saat kita pun mungkin lidah bibir kita saking beratnya permasalahan, pergumulan yang kita hadapi, sampai tidak terucapkan lagi, begitu beratnya. Tapi hati yang berteriak kepada Tuhan, Tuhan dengar. Firman Tuhan katakan, Roh Kudus berdoa bagi kita semua. Roh Kudus berdoa bagi kita semua dengan kata-kata yang tidak terucapkan, saudara. Makanya selalu kita awali dan menjalani, mengakhiri setiap hari itu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sertai hariku sepanjang hari ini. Aku mau beristirahat malam ini, bangunkan esok pagi dengan tubuh yang sehat, penuh sukacita. Kita harus sederhana ini apa kita lakukan, saudara. Hal yang sepele ini. Atau jangan-jangan hanya kesibukan, bangun pagi langsung sibuk, kita kerja, ya kan, lupa sama Tuhan. Nanti ingatnya kalau sudah masuk rumah sakit baru ingat, ya kan. Kalau sudah ada bencana, sudah ada sesuatu terjadi, baru memanggil nama Tuhan. Ini yang mirisnya kita seperti ini kan, seringkali kita lupa. Saat semuanya baik-baik saja, lupa saudara ya. Nanti kalau sudah mulai gak baik-baik, nah baru mencari. Tapi kita harus datang kepada Tuhan, dialah perlindungan dan pemelihara kehidupan kita semua. Ada satu gelar Allah yang luar biasa, Jehovah Jireh, ya kan? Allah yang memenuhi, Allah yang menyediakan kehidupan kita semua, dalam kehidupan kita semua. Poin yang keempat sebagai poin yang terakhir di ayat yang ke-9. Saya bacakan dulu ayat 8 saudara ya, untuk melanjutkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi perlindungan, ya kan? Makanya seringkali ada doa, ketika ada doa, Tuhan jaga pagari, malaikat Tuhan mengelilingi rumah, tempat ini, area ini, tempat usaha ini, menjagai. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa masuk karena ada Tuhan yang menjagai. Ya kan, kita harus berdoa untuk memagari kehidupan kita semua. Lalu ayat yang ke-9, ini yang menjadi ayat kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ketika Daud dia pergi ke sana kemari mencari perlindungan, dia kembali disadarkan ternyata perlindunganku itu hanya di dalam Tuhan, saudara. Perlindungan kehidupan kita semua hanya di dalam Dia yang menyelamatkan kehidupan kita semua. Kita mungkin bisa saat ada masalah, kita bisa datang ke si A, si B yang menurut kita, wah ini orang berada, ini orang yang punya, bahkan seringkali kalau kita lihat ya, suka ada stiker ya kan, dekengane pusat ya. Dekengan itu artinya backingan, saudara ya. Seringkali kita membanggakan apa yang kita katakan, tapi kita tahu dekengan kita, backingan kita lebih dari sekedar manusia, saudara.
Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Katakan kanan kiri semua. Katakan kita punya Allah yang dahsyat. Katakan saudara. Kita mungkin sebagai anak bisa mengandalkan orang tua, ya kan? Tapi ingat satu kali kelak orang tua sudah lanjut usia, giliran kita yang harus bisa merawat dia. Kita mungkin bisa mengandalkan si A si B. Oh sekarang dia ini udah jadi Kapolsek, udah jadi Kapolres. Oh dia udah jadi bupati. Wah. Kita nggak mau cari Tuhan lagi saudara. Tapi saya yakin kita semua jemaat Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Apapun keadaan dalam kehidupan kita semua, kita mau mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Melihat kebaikan Tuhan, bahwa perlindungan kita semua hanya ada di dalam Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, hanya melalui iman percaya. Apa artinya iman? Iman itu bukan sesuatu yang pasif saudara, tapi sesuatu yang aktif, yang terus dikerjakan. Itu iman adalah berbicara hidup yang berkenan, yang mengejar hati Tuhan. Hidup yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mendengarkan suara Tuhan, peka akan suara Tuhan. Lalu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu iman percaya. Iman yang sesungguhnya itu seperti itu. Bahkan mungkin keadaan belum berubah, keadaan masih sukar, keadaan masih susah. Tapi karena dia punya iman di dalam Tuhan, dia masih tetap bertahan. Dia masih terus percaya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun Allah tidak menolong aku tidak akan menyembah berhala itu. Aku tidak akan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuanku Raja. Ini iman, the next level of faith, saudara ya. Kadang-kadang kita mau bertumbuhnya iman saat kita berseru dijawab Tuhan. Nah, baru naik imannya. Berseru dijawab lagi. Tapi ada satu cara Tuhan di mana mungkin Tuhan ingin mengubah hidup kita semua sebelum Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Dan seringkali itu terjadi dalam hidup kita semua. Kita memerlukan sesuatu, kita membutuhkan sesuatu, kita berseru. Tapi Tuhan tahu ada sesuatu, bukan itu yang paling penting dalam hidupmu. Yang paling penting dalam hidupmu adalah aku ingin merubah hatimu terlebih dahulu. Aku ingin merubah kapasitas dalam hidupmu terlebih dahulu. Sebelum aku berikan apa yang kamu inginkan. Ini cara Tuhan dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu di tengah kehidupan yang penuh tantangan dan ujian ini, kita nggak terasa ya sudah 6 bulan. 6 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Mungkin ada sesuatu yang saudara bikin resolusi di awal tahun belum tergenapi. Jangan menyerah saudara. Terus kerjakan dan berseru kepada Tuhan. Terus lakukan dengan terus mengandalkan Tuhan. Dengan terus memposisikan diri seperti apa yang pemazmur katakan. Bahwa perlindunganku hanya ada di dalam Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Ada pujian yang dikatakan satu-satunya yang ku andalkan. Pujian yang luar biasa saudara. Kita punya kemampuan, puji Tuhan. Kita punya kepandaian, puji Tuhan. Kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain, puji Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, tetap andalkan Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam kehidupan Daud, dia punya iman di dalam Tuhan. Artinya dia bergantung mutlak kepada Tuhan. Dia pernah ada posisi di mana dia mengandalkan kekuatannya sendiri, mencari jalannya sendiri. Tapi dia mau tetap terus di dalam tuntunan Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan, di dalam arahan Tuhan. Dan dia menyadari bahwa dia harus bergantung mutlak kepada Tuhan. Itulah iman saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Keberadaan hidup kami sampai saat ini, kami masih bisa bersekutu bersama-sama. Kami bisa beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur.
Kami tahu semua itu hanya kemurahan-Mu ya Tuhan. Masih ada kesempatan di mana aku masih bisa melihat istriku, masih bisa melihat suamiku, masih bisa melihat anak-anakku bertumbuh, bahkan masih bisa menikmati waktu kebersamaan bersama dengan cucuku, dengan sahabat-sahabatku ya Tuhan. Saatnya kami terus mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kami semua. Segala sesuatu yang tidak bisa kami dapatkan selain kami hanya bisa menerima daripada Engkau Tuhan. Bahkan terlebih lagi mengingat kebaikan-Mu, puncaknya ada di dalam karya salib-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami semua yang seharusnya binasa, supaya kami tidak binasa. Engkau rela mati menebus kehidupan kami semua ya Tuhan. Bahkan Engkau bangkit memberikan kemenangan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami semua. Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami semua, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau ada saat di mana kami suka menyimpang keluar dari jalan-Mu ya Tuhan. Mencoba-coba kami mencari jalan kami sendiri Tuhan. Mencoba-coba kami mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Mencoba-coba kami mencari perlindungan di luar daripada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Saatnya kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Berserah kepada Engkau kembali. Kami mau hidup seturut sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Ku tetap cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, untuk kami terus kembali taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak. Kami tidak bisa menghitung apa yang Kau sudah berikan bagi hidup kami, apa yang Kau sudah anugerahkan, apa yang sudah Kau karuniakan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ini hidup kami ya Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia selama-lamanya. Jadikan pujian ini dengan iman kita, dengan syukur kita. Haleluya. Cinta. Naikkan pujian ini dari kedalaman hatimu, dengan ketulusan hatimu. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau terus mencintai Engkau. Dan meskipun badai, meskipun ujian, meskipun tantangan itu datang, aku mau tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya. Walau datang dan
yang Tuhan telah beri. Amin, haleluya, haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan dengan tulus kepada Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terlalu banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Apa yang Kau beri tidak sanggup kami membalasnya ya Tuhan. Hidup kami, haleluya, haleluya, yang bisa kami berikan kepada Kau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku persembahkan, Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa kami. Tuhan, ini hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah kami tetap cinta, biarlah kami tetap setia Tuhan. Dengan kondisi, keadaan apapun Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan semakin sulit. Tapi kami percaya Tuhan, di titik terendah pun Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Kami percaya Tuhan, untuk seluruh jemaat GPDI Teberias pada sore hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh merasakan Tuhan, dan kami boleh berespon Tuhan dengan benar. Dan biarlah Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan Tuhan nama-Mu. Meskipun situasi keadaan yang tidak memungkinkan Tuhan, kami boleh tetap berdoa dengan benar. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam nama-Mu, di dalam kuasa-Mu Tuhan, ada suatu kemenangan Tuhan. Ada janji-janji yang sangat luar biasa. Biarlah Tuhan, kami Tuhan boleh merasakan, boleh kami mengecap Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga boleh melihat Tuhan, kemuliaan-Mu, kemenangan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, yang telah Kau berikan sepanjang hari ini sampai detik hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa nama-Mu adalah nama yang agung, nama yang luar biasa, dan Engkau adalah otoritas tunggal kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami seluruh jemaat GPD itu Teberias Tuhan, kami tetap boleh berdiri kokoh di atas batu karang, menghadapi situasi, tantangan, keadaan, percobaan duniawi apapun yang terjadi. Biarlah Tuhan, kami tetap boleh berlindung. Kami boleh Tuhan di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, atas pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini menjadi kekuatan jasmani kami, terlebih rohani kami di dalam menghadapi situasi, keadaan yang semakin sulit ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin hari, biarlah kami semakin boleh dipimpin oleh Roh Kudus, semakin hari kami boleh semakin dimurnikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa yang penuh kurangan ini. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, silakan duduk, kita terima perjamuan. Kita nyanyikan pujian mengatakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus
berdiri bersama-sama. Apakah ada yang belum dilayani? Boleh angkat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita angkat cawan di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara pribadi semua jemaat yang sudah menikmati perjamuan Asih yang Kudus, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan terima kasihmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Kami menerima janji-janjimu ya Tuhan. Bahkan sampai kepada janji yang kekal itu, keselamatan yang kekal itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi bagian umat yang tidak akan binasa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Dia, pujilah Dia yang sudah menyelamatkan hidup kami. Allah yang kudus, Allah yang mulia, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan. Dengan syukur katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Pelayan perjamuan bisa menghubungkan cawan dari jemaat. Yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harta Karya
Yesus Engkau, Yesus Engkau bukan, Yesus Engkau berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya akan berikan pengumuman. Di hari Sabtu nanti ada baptisan air bagi saudara-saudara yang rindu dan belum dibaptis, bisa mendaftar di staf gereja. Untuk hari Minggu ada donor darah jam setengah 11 sampai jam 12 hari Minggu tanggal 13 nanti ya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang biasa donor maupun yang baru, silahkan nanti hari Minggu ada donor darah. Saya mengundang para kolektan bisa maju ke depan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan berkat firman Tuhan yang begitu luar biasa, membangunkan kami, terus untuk kami boleh tetap setia kepada Engkau Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan kuduskan setiap persembahan kami mau persembahkan dengan penuh sukacita sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Yes. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Hanya kasih Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yang sudah memberikan persembahan bisa bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Hanya kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita aku kan berani, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja.
selamanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, dan kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Amin. Karena terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus engkau ku kagumi. Angkat tanganmu dan nyanyikan pujian ini. Menyelamatkan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur seluruh kehidupan kami, keluarga, pekerjaan kami, studi kami, bahkan masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, Allah yang penuh kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat pelayanan sepanjang hari Minggu ini. Jemaat Tuhan yang hadir maupun jemaat Tuhan yang mungkin tidak hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan pun menilik melihat mereka. Memberkati kami semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu bersama-sama dengan syukur, dengan sukacita, dengan hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terimalah segala berkat, anugerah dan rahmat dari Bapa. Cinta kasih yang sempurna itu dari putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang melimpahkan damai sejahtera, sukacita, penghiburan, memperlengkapi kehidupan kita semua dengan kuasa yang dahsyat. Mulai sekarang, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya kepada Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.